karakteristiknya sendiri-sendiri. Bapa adalah tidak diperanakan, tidak punya asal usul, menjadi sumber dari firman dan rohnya. Putra atau firman adalah yang diperanakan dari Bapa, titik. Roh Kudus adalah yang keluar dari Bapa. Nah, pada tahun 589, Gereja Roma waktu itu karena banyak influx orang-orang barbarian. Yang orang-orang barbarian ini sudah diinjili oleh seorang dari Konstantinopel namanya Ulfilas. Ketika Konstantinopel masih dalam kekuasaan pemikiran Arianisme, ya kan, keluarga kerajaan kan masih membela Arius kan. Maka ketika Ulfilas dikirim ke Jerman, yang diajarkan kepada orang suku-suku Jerman ini, suku-suku barbar ini adalah ajaran Arianisme, di mana Arius menolak Kristus itu ilahi. Nah, orang-orang ini influx pergi ke wilayah Roma, ke Italia. Maka gereja Roma ketakutan nanti jangan-jangan orang-orang di sini nanti dipengaruhi oleh ajaran Arianisme. Kita harus membetengi, tapi membetenginya dilakukan secara sebelah pihak, tanpa persetujuan dengan gereja timur. Pada waktu di konsili lokal, konsili tempatan di kota Toledo di Spanyol, demi membela keilahian Kristus yang sama dengan Bapa, gereja Roma menambahkan dalam pengakuan iman tentang Roh Kudus. Aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan, Sang Pemberi hidup yang keluar dari Bapa, itu aslinya, ditambah dan Putra dan Anak. Tambahan ini ternyata implikasinya sangat jauh. Nah, tadi saya ajarkan kan, kalau menurut Alkitab dan itu yang menjadi ajaran gereja timur, ya, Allah yang esa adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Dari Bapa inilah keluarnya Anak atau Firman. Yohanes 8 ayat 42. Dari Bapa inilah keluarnya Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 20. Jelas ini ya? Berarti kalau gitu sumber dari Bapa, Anak, sumber daripada Firman dan Roh adalah Bapa itu sendiri. Bapa. Firman ada di dalam Bapa, Roh ada di dalam Bapa, berarti jelas Allah itu sah. Ya. Nah, tetapi karena maupun Firman maupun Roh ini punya pribadi, mereka bukan hanya konsep abstrak, maka ada hubungan personal. Nah, hubungan personalnya apa? Nah, ini coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 24. 17 ayatnya yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku pun berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, apa pekerjaan Bapa? Mengasihi firman. Jadi sejak kekal Bapa ini mengasihi firman. Nah, kalau firman bisa dikasih dan firman itu sadar dikasih, berarti firman itu punya pribadi atau tidak? Punya, jelas. Jadi firman ini bukan hanya suara, bukan hanya kata-kata. Firman ini ekspresi Bapa yang juga punya pribadi. Karena pada firman Bapa memberikan hidupnya sendiri. Yohanes 5 ayat 20. Nah, kalau gitu Roh Kudus apa di sini? Kita baca di dalam Roma 5 ayat 5. 5 ayatnya ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi fungsinya Roh Kudus apa di situ? Mencurahkan kasih Allah. Setelah ada manusia, kasihnya Allah dicurahkan ke dalam hati manusia. Roh Kudus kekal atau tidak? Kekal. Coba kita baca di dalam Ibrani 9 dan 14.
Ibrani Ibrani 9 ayat 14. 9 ayatnya yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh yang gimana? Roh yang kekal. Kalau roh itu kekal, fungsinya kekal tidak? Kekal. Fungsinya tadi apa? Mencurahkan kasih. Sebelum ada manusia, kalau begitu kasihnya Bapa ini dicurahkan oleh roh ke siapa? Putra. Kepada dia yang sejak kekal dikasih Allah, yaitu Putra. Jadi kalau begitu, Bapa mengasihi firman melalui roh. Bapa mencurahkan kasihnya kepada roh firman di dalam roh. Coba kita baca, kalau Bapa mengasihi firman, sebaliknya firman juga mengasihi Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 31. 14 ayatnya yang ke-31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Stop. Supaya dunia tahu aku mengasihi Bapa. Jadi Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa di dalam Roh Kudus. Sehingga di dalam diri Allah ini terdapat lingkaran cinta kasih tanpa henti. Dari Bapa kepada Putra, dari Putra kepada Bapa di dalam Roh Kudus. Sehingga di dalam Allah itu ada satu gerak kasih. Dan itulah inti hidup Allah. Kasih. Allah itu kasih. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 ayat yang ke-8. Tolong bacakan. 1 Yohanes 4 ayat 8. 4 yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengapa Allah itu kasih? Sebab ini. Sebab Allah itu tertunggal. Kalau tidak tertunggal, dia tidak kasih. Oleh karena itu Allahnya Islam tidak pernah disebut kasih. Maha pengasih sebagai adjektif, bukan kasih sebagai noun. Kalau Allah kita kasih sebagai noun, His being is love. Betul. Jadi ada manusia atau tidak, Allah itu kasih. Jadi kasih sumbernya dari Allah ini, karena kasih itu adalah inti hidupnya Allah. Coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. 4 ayatnya ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah, kasih itu berasal dari Allah, sebab inti hidupnya Allah ini adalah kasih. Jelas ini ya? Itulah sebabnya tambahan yang dilakukan oleh gereja Roma itu ditolak oleh gereja Ortodoks, dan akhirnya diikuti oleh gereja-gereja Protestan sampai sekarang. Sehingga menyebabkan pemahaman tentang Tritunggal dalam gereja Protestan jadi kacau balau. Nih, mana tadi satunya? Jadi menurut yang ditambahkan oleh Konsili Toledo tahun 529 di Spanyol oleh gereja Roma, dikatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, berapa sumber? 2. Ada berapa Allah? 2. Nah, itu yang menjadi masalah. Berarti Allah yang diajarkan teologi Katolik itu berbeda dengan Allah yang diajarkan oleh gereja Ortodoks. Karena pada akhirnya ada dua sumber. Dan ini yang diikuti Protestan gitu akhirnya. Sehingga akhirnya dalam teologi Protestan pun akhirnya kalau dengan tertunggal, Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Yang Allah itu yang di tengah ini. Yang Allah itu adalah bidang tanpa nama. Berarti Allah itu adalah esensinya. Padahal kalau menurut Alkitab itu Allah itu siapa? Bapa. Ini nggak bisa. Jelas ini ya? Efeknya akhirnya jadi, kalau gitu kesatuan Allah terletak di mana? Di dalam esensi. Padahal kita keselamatan itu kita diperintahkan untuk menyatu dengan Allah. Lah menyatunya dengan siapa? Kalau di sini kan menyatu dengan pribadi Bapa melalui Kristus. Kalau ini akhirnya menyatunya mencemplung kepada esensi ilahi.
Jadi kita melebur kepada esensi ilahi. Bukankah itu agama Hindu? Itu ajaran Hindu, melebur pada esensi ilahi ini. Nah, kalau kita melebur pada esensi ilahi, kita jadi apa? Kita juga jadi Allah, which is impossible. Menjadi Allah. Ya kan? Kalau kita melebur dalam esensi Allah, kita jadi apa? Ya jadi Allah. Kalau kita dalam ajaran timur, enggak, kita menyatunya pada pribadi Allah. Jadi ketika gereja barat berbicara tentang kesatuan Allah, yang dibicarakan adalah esensinya dulu, kesatuannya dulu, baru berbicara pribadi. Kalau gereja timur enggak, kita mulai dari pribadi dulu. Bapa. Dari Bapa keluar Putra. Dari Bapa keluar Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus mengasihi. Akhirnya berarti Bapa, Putra, Roh Kudus tiap ditinggal esensi yang sama. Jadi beda sekali pendekatannya. Gereja Protestan dan Katolik memulai dari esensi keesaan yang akhirnya dimengerti bukan sebagai salah satu pribadi, tetapi yang common among the three. Sementara Gereja Timur memulainya, dan itu Alkitab, pendekatan Alkitab ya, memulai dari pribadi Bapa dulu, dari Bapa keluar Putra, dari Putra Bapa keluar Roh Kudus, sehingga keesaan Allah kelihatan. Nah, efek daripada ajaran ini, di samping akhirnya membuat keselamatan, membuat kita menjadi panteistis karena menyatu dengan Allah, efeknya, dan juga membuat ada dua sumber di dalam Allah, ada efek praktis. Di sini kelihatan bahwa putra atau anak terpisah dari Roh Kudus. Betul? Karena Roh Kudus ada di bawahnya. Dan Roh Kudus menjadi lebih rendah dari anak. Sehingga akhirnya sulit bagi teologi ini untuk menyatukan antara Roh Kudus dengan anak. Nah, efeknya akhirnya di dalam gereja-gereja Protestan yang menekankan logika, teologinya bersifat logika dan akademis, karena ini yang ditekankan. Mereka tidak bisa melihat Roh Kudus, sehingga mereka hanya menekankan ilmu, logika. Mereka meninggalkan karya Roh Kudus di dalam diri mereka, akibat ini. Ya. Lalu akhirnya sebagai reaksi terhadap ini, menekankan yang Roh Kudus, timbullah aliran karismatik. Menekankan Roh Kudus bukan dalam kaitannya dengan Putra, Roh Kudus pada dirinya sendiri, sehingga yang ditekankan adalah hal-hal yang mujizat, yang emosional, yang apa, tanpa ada tujuan apa Roh Kudus itu datang. Sehingga antara dua kelompok pendekatan ini, karena akibat Filipo ini sulit bertemu. Yang Protestan klasik curiga pada yang karismatik menganggap rendah kepada yang Protestan klasik. Itu efeknya. Nah, ini di dalam dunia Protestan. Di dalam dunia Katolik akhirnya yang terjadi adalah bahwa karena firman ini, anak ini sudah meninggalkan dunia, tidak ada lagi di dunia, maka dia perlu wakil. Dan wakilnya adanya manusia, yaitu Sri Paus. Sementara kalau Gereja Timur, tidak bisa firman dan roh ini dibicarakan secara terpisah. Makanya dalam Gereja Timur, antara pemahaman logika dan pengalaman karismatis tidak dipisahkan. Kita mengerti Kristus melalui Roh Kudus, kita mengerti Roh Kudus melalui pemahaman kita tentang Kristus. Di mana kita mengalami Kristus dalam Roh Kudus, kita mengalami Roh Kudus di dalam Kristus. Roh Kudus yang menghadirkan Kristus. Sehingga akhirnya ketika Kristus naik ke surga, kita tahu yang mewakili Kristus adalah Roh Kudus, makanya kita tidak perlu wakil Kristus yang berwujud orang. Itulah sebabnya kedudukan Paus seperti yang dimengerti oleh Gereja Roma Katolik ditolak oleh Gereja Ortodoks. Sebab Kristus tidak diwakili oleh manusia, tetapi Kristus diwakili oleh Roh Kudus sendiri di dalam kehidupan gereja. Ini efek dari